Saya coba cek ke redaksi, ada pertanyaan yang sudah masuk di 0821 3264 1009. Ya, Ram. Ya, ada dua pertanyaan yang sudah masuk ke WA. Yang pertama dari Randy. Pejabat kan saat pelantikan sudah disumpah dengan Al-Quran untuk bekerja dengan jujur, tapi tidak sedikit kemudian yang melakukan korupsi. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri, korupsi ini seperti apa? Kok mereka tidak ada takut-takutnya? Kemudian yang kedua dari Ilham. Hukuman korupsi di Indonesia menurut saya masih tidak adil. Dari kasus yang ada, contohnya kasus pencuri kayu di Jateng bisa divonis 1 tahun penjara, sementara koruptor yang mengambil ratusan miliar uang negara cuma dihukum 2 tahun. Apa hukum kita ini masih sangat tumpul ke atas ya kalau masalah korupsi? Baik, terima kasih untuk Randy dan juga Ilham, luar biasa ini pengamatannya ya. Yang satu dari sisi kita kaitkan dengan hukum agama, kemudian satunya dari sisi fenomena yang terjadi di lapangan. Monggo tanggapannya ini, Kang Diro. Baik, terima kasih Mas Panji. Bahwa agama ini adalah datang dengan fitrah, dengan kesucian gitu ya. Jadi ketika sesuatu yang dilarang oleh negara kita ini, tentu agama pasti ada begitu. Karena agama mendorong orang untuk kebaikan. Bahkan kalau dikaitkan dengan maqasid syar'i gitu ya, tentang kaitannya dengan perundang-undangan atau tujuan hukum itu sendiri, bahwa agama Islam itu memelihara yang disebut dengan pancajiwa, diantaranya adalah melihara agama, jiwa, akal, kehormatan, nasab dan harta kekayaan maupun harta benda begitu ya. Nah, ini adalah tujuan agama. Kalau dilihat dari sisi praktek daripada regulasi atau nas-nas ya yang berkaitan dengan korupsi, itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Bahkan yang populer itu adalah asariku itu fakta waidiyahuma. Curi itu ya kudu dipotong tangannya, ya, kedua tangannya begitu kan ya. Terus ada juga ar-rasul mutasifinar ya, menyuap dan yang disuap itu adalah haram ya kan, di dalam neraka. Nah, itu sudah banyak sekali. La ta'kulu amwalakum bil batil, ya, janganlah memakan barang seseorang dengan batil. Nah, itu banyak ya. Kemudian ada juga hadis Nabi yang tadi saya katakan, hada yal umalu gululun ya. Jadi pemberian kepada pejabat itu adalah penggelapan atau korupsi begitu ya. Jadi banyak sekali agama kita memberikan batasan-batasan korupsi itu. Dan tentunya bahkan Rasulullah SAW ketika ada sahabat Nabi menarik zakat dan kemudian dia mengkorupsi hasil zakatnya itu ya, kemudian Rasulullah memerintahkan solu sahibukum, sholatkanlah temanmu ya kan, sahabatmu itu. Tapi Rasulullah sendiri nggak mau menyolatkan orang yang koruptor begitu. Jadi Rasulullah sendiri saja memberikan guidance, petunjuk bahwa koruptor itu Rasulullah tidak mensolatinya. Nah, ditanya loh, Rasulullah itu paling rajin kalau ada sahabat meninggal itu sholat jenazah ya, tetapi terhadap koruptor Rasulullah tidak mensolatinya. Tetapi karena itu adalah fardhu kifayah, maka tetap sahabat yang lain disuruh menyolatkan. Tapi Rasulullah sendiri tidak mau menyolatkan gitu ya. Jadi kalau menurut Islam itu banyak sekali ya kan, bahkan di dalam Islam itu sendiri mengkategorikan di dalam jinayah itu setidaknya ada 7 juga golongan yang terkategori sebagai korupsi ya. Di antaranya adalah ulul, penggelapan, iswah atau penyuapan, gosok ya. Jadi biasanya bahasa ini bahasa pesantren ya, gosok sandal kan nggak paksa harta orang lain gitu ya. Biasanya gosok sandal, sarung gitu. Dan khianat ya, sarikoh, pencurian, kirobah, perampokan, al-maks atau pungli gitu ya, itu diatur di dalam Islam. Dan dalilnya juga dalil qot'i, dalilnya nas Al-Quran gitu ya. Jadi bukan lagi sebagai kias. Yang paling banyak dalil dari korupsi itu adalah menggunakan Al-Quran, hadis, al-ijma gitu. Jadi kiasnya sedikit sekali. Kecuali ekonomi Islam itu banyak menggunakan dalil kias gitu. Misalnya musyarakah, musyaroah ya kan, musyaroba, itu kias. Tapi kalau dalam konteks jinayah itu dalilnya dalilnya dalil qot'i, nasnya itu nas sharih yang jelas terang gitu di dalam Al-Quran begitu. Jadi kalau berbicara tentang tadi pertanyaan dari semuanya,
yang berkaitan dengan apakah ada di dalam korupsi dalam Islam, sangat ada gitu ya. Jadi